yaitu di proses receiving dan stock keeping. Tadi pertama ya, titik kritisnya pada saat proses product research, yang kedua product development, yang ketiga purchasing, nah yang berikutnya adalah receiving dan stock keeping. Jadi setelah kita belanja, otomatis barang itu akan dikirim sama supplier, kita terima dan kita simpan dong. Nah, titik kritisnya di mana aja? Penerimaan bahan baku. Di mana aja sih titik kritisnya biasanya ya? Mulai dari petugas. Nah, biasanya petugas-petugas ini kalau misalnya kita tidak tunjuk dengan cermat ya, banyak yang bermain dalam tanda kutip ya, misalnya ada fraud dan segala macam gitu ya. Dan selain itu juga pastiin ketika supplier datang sudah ditunjuk petugas yang memang sudah menjadi kewajibannya untuk menerima bahan baku. Jadi jangan sampai ada orang lain yang menerima bahan baku yang bukan tugasnya. Yang kedua, pastiin kontrol manajer. Kalau tidak ada manajer, berarti Anda sebagai pemilik atau orang yang dipercaya mengontrol outlet atau mengontrol unit usaha Anda. Jangan sampai penerimaan bahan baku hanya dihadiri oleh satu supplier, satu orang penerima tanpa ada pihak ketiga yang mengontrol. Ya, itu penting ya teman-teman ya untuk menghindari fraud. Yang ketiga, lokasi serah terima. Tentukan kalau misalnya Anda punya outlet, tentukan serah terima bahan bakunya mau di mana. Kalau bisa yang terlihat sama orang ya, jangan tersembunyi gitu ya. Terus kalau punya CCTV yang tersorot CCTV ya. Cocokkan PO dan surat jalan. Ketika kita pesan kan pasti ada nomor PO ya. Dicek nomor PO dengan surat jalannya sama nggak. Kita pesen 1 kilo telur gitu ya. Dicek di surat jalan bener nggak telurnya 1 kilo gitu ya. Jangan-jangan yang dikirim nggak sampai 1 kilo, itu dicocokin. Selain bahan baku secara fisik dicocokkan gitu ya, yang nomor 5 nih, hitung stok sesuai surat jalan, yaitu kan ngomongin fisik, di nomor 4 ini cocokkan PO dan surat jalan untuk menyesuaikan dan menyamakan administrasi. Karena biasanya nanti surat jalan ditandatangani sama kita, itu menjadi salah satu dasar supplier membuat penagihan. Jangan sampai ini ya, kita terimanya 500 gram, ternyata surat jalannya masih 1 kilo, kita tanda tangan aja. Tiba-tiba yang ditagihin sama supplier ya nanti 1 kilo, padahal kita terima cuma 500 gram misalnya, hati-hati. Nah berikutnya yang keenam adalah dokumentasi dan administrasi. Pastiin pada saat petugas sudah melakukan proses penerimaan bahan baku, tanda tangan surat jalan, mencocokkan fisik dan dokumen gitu ya. Nah dokumentasi, surat-surat, dokumen-dokumen itu disimpan di tempat yang sudah ditentukan teman-teman. Jadi pastiin di mana area penyimpanan surat-surat dan dokumen-dokumen yang aman dan tidak bisa diotak-atik sama siapapun gitu, hanya Anda yang punya aksesnya, tentukan ya. Nah, oke teman-teman ya, tadi penerimaan bahan baku. Berikutnya adalah ya quality control. Pastiin ya, kalau misalnya kita terima bahan baku ya, set dicek kuantitinya sama, tapi kualitasnya nggak dicek, bahaya juga gitu ya. Jadi selain kuantiti yang dicek, cek juga kualitasnya. Mas, gimana kalau saya pesan ayam, ngecek kualitasnya kan susah, kan bahan bakunya banyak, pesannya 100 kilo misalnya gitu ya. Ya ambil beberapa sampel aja sebagai yang random, sebagai patokan dan juga pengecekan acak gitu. Karena apa? Karena ini penting untuk bisa memastikan bahan baku yang kita pesan itu kuantitinya sama dan kualitas juga sesuai dengan yang sudah disepakati di awal ketika orang purchasing atau kita dealing sama supplier ketika kita mau ngambil barang dia gitu ya. Kenapa? Karena bahan baku jelek itu berpengaruh kepada food safety. Food safety itu bisa mencelakakan konsumen ya. Kalau konsumen udah celaka, nah bahaya nih, brand kita yang akan rusak gitu ya. Selain itu juga akan merusak bahan baku lainnya. Disimpan di satu tempat, dia akan mengkontaminasi bakteri-bakteri tersebut dan akan merusak bahan baku lainnya. Ujung-ujungnya yang terjadi waste-nya akan tinggi, HPP kita akan boncos. Gitu ya. Fraud juga semakin tinggi. Oh, barangnya rusak, diambil sama karyawan misalnya, atau dibuang, tapi setelah dibuang ternyata tidak literally dibuang, tapi diambil. Kan banyak tuh kejadian-kejadian seperti itu ya. Terus potensi merubah standarisasi serving. Kita pesen misalnya ayam yang satu potongnya misalnya 600 gram, dikirimnya yang 400 gram. Sehingga ketika di serving konsumen jadi kecil, ujung-ujungnya konsumen komplain. Penting. Jadi bukan hanya quantity tapi quality juga. Ya. Berikutnya penyimpanan bahan baku ya. Penyimpanan bahan baku 3 hal yang perlu kita perhatikan, mulai dari standar penyimpanan, jangka waktu sampai ke FIFO. Apa aja sih di standar penyimpanan yang perlu diperhatikan ya? Mulai dari standar tuang simpan, ukuran dan temperatur. Jadi kalau misalnya kita jualan banyak SKU-nya, benar-benar perhitungkan nih bahan baku gua kalau disimpan di gudang ini muat nggak gitu ya. Terus labelin gitu ya. Bahan baku udah datang, ini datangnya tanggal berapa, jam berapa.
expirednya kapan, itu pastiin labelnya udah ada gitu ya. Nah biasanya label expired udah disediain sama supplier. Nah tinggal kita tambahin label baru aja. Ini barangnya datang jam berapa, hari apa gitu ya. Biasakan teman-teman punya kartu stok, di mana kartu stok ini yang akan menjelaskan gitu ya di produk-produk ini datangnya hari apa, jam berapa, siapa penerimanya gitu ya. Dan yang terakhir adalah racking management. Racking management itu benar-benar teman-teman memperhatikan ya, ya. Mana produk frozen? Oh, produk si frozen disimpannya di freezer. Oh, produk chill disimpannya di chiller. Oh, produk yang disimpan di suhu ruang ini. Itu benar-benar diperhatiin. Selain itu juga racking management tuh contohnya seperti ini ya, di mana penyusunan bahan baku kering gitu ya. Oh, di rak atas itu harus benda-benda ringan, nggak bisa benda berat karena bahaya tuh kalau jatuh. Di rak tengah itu kemasan packaging yang sering dipakai atau mudah dijangkau atau yang bisa disebut dengan istilah fast moving yang cepat keluar gitu ya. Rak bawah itu apa aja? Bahan baku berat ya, pecah belah atau dan sesuatu yang mudah diambil. Kalau berat ditaruh di atas itu kan sulit ya teman-teman. Nah kalau yang berat ditaruh di bawah itu akan lebih memudahkan. Bagaimana jarak dari rak ke rak ke tembok, itu benar-benar ada aturannya teman-teman. Nah inilah salah satu contoh cara penyimpanan bahan baku yang bisa teman-teman contek atau tiru ya, begitu. Nah berikutnya apalagi teman-teman, jangka waktu, pastiin fast moving versus slow moving. Ya, penyimpanan bahan baku mana nih yang perlu disimpan di rak fast moving, mana yang di slow moving gitu ya. Pertimbangkan tuh lifetime atau kadaluarsanya atau expirednya. Pertimbangkan packing size dan ruang simpan juga. Seperti tadi nih, barang besar di mana, barang berat di mana, itu ngaruh ya. First in, first out. Segera buang bahan baku yang rusak atau daluarsa. Jangan tumpuk bahan baku yang baru datang dengan yang sudah ada. Kenapa? Akan potensi merusak dan proses first in, first out-nya nanti nggak jalan ya. Pisahkan bahan baku dengan chemical. Penting ya, jangan disatuin ya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dari cara menyimpan bahan baku. Sekarang berikutnya di poin 15 adalah bagaimana maintenance bahan baku ya. Kita harus paham dan kenali karakter bahan baku kita seperti apa. Bagaimana suhu titik kritisnya gitu ya. Penyimpanan seperti apa yang cocok, life cycle-nya seperti apa, bagaimana cara mengolahnya, sampai ke proses maintenance dan perlakuan produksinya. Salah satunya contohnya misalnya jangan bekukan produk setelah di towing. Karena apa? Karena produk yang sudah di towing ya, misalnya mencapai suhu 3, 4, 5 derajat gitu ya, bakterinya sudah muncul gitu ya. Terus dibekukan lagi, nah bakterinya akan merusak bahan baku tersebut. Jadi jangan pernah membekukan produk yang sudah di towing. Nah, itu salah satu hal yang biasa harus diperhatikan ketika kita maintain bahan baku. Yang ke-16 apa? Ya jelas stok opnam ya. Kalau kita sudah terima barangnya, kita simpan barangnya, udah gitu kita maintain bahan bakunya gitu ya, kita stok opnam, kita hitung ya. Jadi ngitung itu tidak hanya pada saat penerimaan aja, tapi pada saat bahan baku disimpan keluar untuk diproduksi, kita selalu harus hitung gitu ya. Keuntungannya apa ketika kita menghitung stok opnam ya? Ketika kita melakukan stok opnam ya, kita akan lebih terbantu untuk melakukan forecasting ya, belanja bahan baku. Oh, sisa stok sekian, stok over sekian, stok under sekian, sehingga ketika melakukan forecasting nggak kesulitan. Ya, terus dapat memantau penggunaan tren bahan baku. Kita lihat, oh ternyata bahan baku ini trennya habis selama seminggu itu berapa banyak, yang bahan baku B berapa banyak, dan seterusnya. Akan lebih mudah lagi ujung-ujungnya nanti apa? Ke melakukan proses forecasting. Nah, berikutnya adalah terhindar dari overstock dan loss opportunity gitu ya. Kalau misalnya produknya overstock, rusak, rugi. Kalau produknya nggak ada, loss opportunity juga, balik lagi akan membantu ke proses forecasting. Yang berikutnya adalah kita akan lebih mudah memantau produk mana yang waste dan spoil karena kita hitung tiap hari dan kita cek tiap hari. Itu teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah selalu ngecek kadaluarsa atau shelf life-nya untuk memastikan produk yang waste dan spoil ini tidak tersimpan dan terdeliver ke konsumen. Nah, bagaimana preparation-nya ketika kita akan melakukan proses stock opnam? Pastiin rapiin gudang, ya, grouping, mana bahan baku yang sesuai dengan jenisnya disimpan tuh. Teh dengan teh, air dengan air, ayam dengan ayam, dan bahan baku sesuai dengan jenis-jenisnya, gitu ya. Siapkan dokumen stok opnam, ya, karena menstok opnam itu pasti nggak mungkin
apa namanya, tanpa dokumen, nggak mungkin dihitung-hitung di luar kepala gitu ya. Dan yang keempat, perhatikan UM. Oh, kalau misalnya menghitung produk garam, UM-nya apa? Gram, mililiter, atau kilo, atau apa gitu ya. Karena itu akan berpengaruh nanti di perhitungan belanja bahan baku berikutnya. Itu teman-teman ya, kepentingan-kepentingan ketika kita melakukan stok opnam. Ada dua lagi sebenarnya. Apa? Yang pertama FIFO dan FIFO, yang kedua minimal petugasnya 2 orang. Ya, jadi saya sarankan kalau mau apa namanya, stok opnam minimal 2 orang, biar kalau yang satu melakukan error, yang satu bisa notice.